Jadi ini materi kita hari ini. Eh, apa yang disebut dengan tahapan perkembangan kebudayaan. Jadi topik ini sebenarnya kita pinjam dari pemikirannya Cornelis Anthony van Persson. Beliau ada orang filsuf kelahiran Belanda, kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi eh, Van Persson ini menggagas adanya tahap-tahap perkembangan kebudayaan. Jadi menurut beliau itu kebudayaan itu berkembang dari satu tahap menuju tahap berikutnya, kemudian menuju tahap berikutnya gitu. Ada beberapa tahapan dan eh, apa? Ada asumsi juga di sini bahwa kebudayaan itu seolah-olah bergeraknya linear gitu ya. Jadi dari tahap pertama ke tahap kedua, nanti dari tahap kedua ke tahap ketiga itu. Jadi kebudayaan itu seolah-olah selalu berkembang, selalu mengalami semacam kemajuan gitu, menjadi semakin kompleks, semakin kompleks. Nah, kita akan di pekan ini, pada kesempatan kali ini kita akan lihat terlebih dahulu eh, gagasan dasar dari teori ini gitu. Seperti apa gagasan dasarnya. Jadi kita akan coba pahami gagasan dasarnya, kemudian nanti coba kita dalami tahapan per tahapannya. Lalu harapannya nanti ketika materi ini udah selesai seluruhnya, teman-teman juga akan bisa menilai sendiri kira-kira sejauh mana relevansi teori ini untuk melihat fenomena kebudayaan kontemporer di masa kita sekarang gitu. Dan juga mungkin untuk sedikit mengkritisi atau ya mungkin mengomentari gitu ya tentang teori ini sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, eh, kalau kita em, ikuti identifikasinya Van Persson, itu kurang lebih beliau bilang bahwa tahap perkembangan kebudayaan itu ada tiga. Jadi yang pertama itu kebudayaan pada tahapan mitis, kemudian yang kedua pada tahapan ontologis, dan yang ketiga pada tahapan fungsional. Nah, pembedaan tiga tahapan ini itu sebenarnya didasarkan pada satu hal, didasarkan pada satu kriteria, yakni hubungan antara manusia dan alam, gitu ya. Jadi hubungan antara manusia dengan makhluk lain yang di luar manusia gitu. Nah, dari corak hubungan inilah yang kemudian menurut Van Persson bisa kita lihat bagaimana satu kebudayaan berbeda dari kebudayaan yang lain gitu. Ada satu kebudayaan yang masih berada pada tahapan mitis. Sementara kebudayaan lain ada yang di tahapan ontologis. Sementara ada juga kebudayaan yang udah di tahapan fungsional gitu ya. Semuanya itu dilihat dari bagaimana kebudayaan itu, bagaimana di dalam kebudayaan itu manusia itu berrelasi dengan alam gitu. Jadi kurang lebih itu yang jadi kriteria pokok yang dipakai oleh Van Persson untuk melihat perkembangan kebudayaan. Kita akan coba lihat nanti satu persatu apa sih beda-bedanya gitu ya. Dan nanti sepanjang penjelasan saya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikomentari silakan langsung aja bisa raise hand atau ya buka suara gitu ya untuk bertanya gitu. Saya akan mulai dari yang pertama. Nah, pada tahapan kebudayaan yang pertama itu eh, tahapan kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan mitis oleh Van Persson gitu. Jadi apa bisa dibilang ini merupakan tahapan yang paling eh, awal gitu ya, tahapan yang paling mula-mula gitu di dalam perkembangan kebudayaan manusia. Seperti yang digambarkan di diagram ini. Jadi gambar yang di tengah-tengah itu menggambarkan manusia, menggambarkan orang.
sementara lingkaran putih itu menggambarkan alam. Jadi seolah-olah di dalam alam kebudayaan mitis itu manusia berada di dalam kungkungan alam gitu. Jadi manusia ada di dalam kungkungan alam semesta, manusia nggak bisa melepaskan diri gitu ya dari alam semesta gitu. Jadi apa segala sesuatu itu yang terkait sama hidup kita, hidup manusia itu ada di dalam kungkungan kekuatan alam. Makanya makanya alam alam di tahap kebudayaan ini dipersepsi sebagai sesuatu yang sangat sangat apa ya, sangat kuat, sangat powerful gitu ya. Jadi hidup manusia itu nggak bisa lepas dari kekuatan alam. Apakah kita hidup kita lancar hari ini atau enggak, apakah kita sial atau tidak, apakah kita mengalami kesulitan hidup atau enggak gitu ya. Seberapa beruntungnya kita hari ini, semuanya itu ditentukan oleh kekuatan alam yang melingkupi kita itu. Jadi bahkan bahkan ada yang berpendapat di dalam alam kebudayaan mitis ini, manusia itu seolah-olah itu tidak punya apa, tidak punya daya gitu ya. Manusia itu tunduk kepada alam. Jadi eh, dibandingkan dengan alam semesta ya, manusia nggak ada apa-apanya, nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Itu menurut alam kebudayaan mitis. Dan dari relasi ini nanti kemudian akan lahir berbagai macam bentuk ekspresi kebudayaan yang 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 apa menunjukkan eh, bagaimana kemudian manusia coba untuk berdamai, untuk enggak jangan sampai kita membuat alam marah atau jangan sampai kita membuat alam semesta ini apa berbalik menghancurkan kita gitu. Itu kurang lebih cara-cara berpikir seperti itu yang kemudian sangat dominan di dalam alam kebudayaan mitis. Ini tahapan kebudayaan yang pertama. Oke, yang kedua dari alam kebudayaan mitis, kemudian kita beranjak ke perkembangan selanjutnya, itu yang disebut sebagai corak kebudayaan ontologis. Jadi di sini apa? Kalau tadi itu manusia ada di dalam kungkungan alam semesta gitu ya, seolah-olah kita nggak bisa lepas, nggak bisa mengambil jarak dari alam. Itu di tahapan selanjutnya, tahapan ontologis itu justru kebalikannya. Jadi manusia itu mengambil jarak, manusia itu mengambil jarak, manusia mulai 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 menegaskan bahwa antara manusia dan alam, manusia dan yang bukan manusia itu berbeda gitu. Jadi seperti yang digambarkan dalam diagram ini, antara kita manusia dan alam semesta itu dua hal yang berbeda, yang terpisah gitu ya. Jadi manusia yang manusia, alam ya alam gitu. Dan ini biasanya terlihat dari berbagai ekspresi, misalnya ketika ketika kita memandang bahwa manusia itu berbeda dari binatang karena manusia punya akal, manusia itu berbeda dari tumbuhan karena kita punya jiwa, manusia itu berbeda dari benda-benda mati misalnya karena kita punya kehidupan gitu ya. Dan manusia bahkan berbeda dari semua hal lain selain manusia karena kita punya kesadaran gitu. Jadi di sini muncul berbagai ide, muncul berbagai gagasan yang mencoba mencoba menegaskan bahwa manusia dan alam semesta itu berbeda gitu. Bahwa manusia dan yang bukan manusia itu berbeda. Bahwa kita tuh unik gitu ya. Manusia itu unik, makhluk unik yang yang nggak ada padanannya gitu. Jadi itu dasar dari cara berpikir ontologis. Nah, em, di sini karena apa? Ya, karena relasi manusia yang seperti itulah kemudian cara berpikir ini dinamakan sebagai berpikir ontologis gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ingat di mata kuliah filsafat ilmu kita pernah membahas ontologi, satu cabang filsafat yang disebut ontologi. Di dalam ontologi itu yang kita coba pelajari itu adalah
hakikat atau esensi dari segala sesuatu. Kita bicara tentang hakikat, berbicara tentang esensi, berarti kita mengasumsikan bahwa satu hal itu punya punya karakteristik yang membuat dia berbeda sama sekali dari hal yang lain gitu. Manusia itu punya sesuatu yang membuat manusia itu nggak bisa disamakan dengan binatang, nggak bisa disamakan dengan tumbuhan, nggak bisa disamakan dengan apapun yang bukan manusia gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai ontologi gitu. Ontologinya manusia, jadi esensinya manusia. Dan dari situ makanya ketika kita memisahkan diri dari alam dan kita menyatakan diri bahwa manusia itu berbeda dari alam, manusia itu nggak bisa disamakan dengan alam, maka pada tahapan itulah cara berpikir kita disebut sebagai cara berpikir ontologis. Itu kurang lebih kalau apa argumennya Van Person gitu ya. Eh, Cara berpikir seperti ini paling paling jelas kentara, paling terlihat itu pada apa? Pada cara kita mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan modern. Jadi apa? Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita bicara tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, kita berbicara seolah-olah manusia itu adalah sosok yang dia mengambil jarak dari alam semesta, kemudian dari jarak itulah kemudian kita mencoba untuk mengamati, kita mencoba untuk memahami, untuk mempelajari dunia di sekitar kita gitu. Misalnya yang paling gampang, kita ingin tahu tentang kehidupan seekor ikan gitu ya. Bagaimana ikan bernafas, bagaimana ikan bergerak, bagaimana ikan berkembang biak, bagaimana ikan berevolusi misalnya. Kita ingin tahu semua itu gitu. Dari sudut pandang sains yang kita lakukan adalah ya kita mengamati ikan itu gitu dari jarak tertentu gitu ya. Seolah-olah kita misalnya kita masukkan ikan ke dalam akuarium, kemudian kita amati dari luar gitu. Kita nggak harus masuk ke dalam akuarium itu untuk bisa mengamati, untuk bisa mempelajari perilaku ikan. Kita bisa melakukannya dari luar akuarium. Jadi seolah-olah alam semesta tuh kayak kayak dunianya si ikan di dalam akuarium tadi. Kita dari luar itu mencoba untuk mengamati dan melihat dan mempelajari bagaimana ikan itu bergerak, bertingkah, berkehidupan gitu ya. Kalau misalnya itu nggak cukup, kita ambil ikan itu, kita bawa ke laboratorium, kemudian eh, kita buka isi perutnya misalnya, kita lihat organ-organnya. Nah, di saat itu pun kita mengamati seolah-olah ikan itu nggak ada hubungan apa-apa sama kita gitu. Ikan ya ikan, kita ya kita gitu ya. Jadi nggak ada ikatan emosional apapun, nggak ada ikatan apa personal apapun dengan si ikan gitu. Ini semata-mata hanya perkara kita sebagai seorang apa siswa atau seorang ilmuwan itu sedang melakukan pengamatan gitu ya. Itu contoh bagaimana kemudian kita manusia itu berrelasi dengan alam. Kita menganggap diri kita manusia ini beda dari alam semesta. Kemudian setelah kita ngambil jarak, kita mencoba untuk mengamati dan mempelajari alam itu dari jarak kita gitu ya. Itu kurang lebih yang dilakukan oleh kebudayaan ontologis. Tahapan yang ketiga itu tahapan yang disebut sebagai tahapan fungsional oleh Van Person. Jadi kalau kita gambarkan tadi di tahapan mitis itu seolah-olah manusia nggak bisa lepas dari alam. Kehidupan kita itu sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan alam. Eh, Seolah-olah manusia itu nggak berdaya. Kekuatan itu semuanya ada di alam, di luar kita. Kita hanya ya kita mencoba untuk hidup di dalam pengaruh kekuatan-kekuatan itu gitu ya. Sementara di tahapan selanjutnya, tahapan ontologis, kita memisahkan diri dari alam, kita mengambil jarak. Nah, di tahapan yang ketiga, fungsional, kita mencoba untuk kembali berelasi dengan alam gitu ya. Kita mencoba untuk kembali menjalin hubungan dengan alam.
Tapi hubungan yang kita bentuk ini, hubungan yang kita jalin, ini berbeda, berbeda sama sekali dengan hubungan yang kita miliki di tahap mitis. Jadi kalau di tahap mitis, karena hidup kita itu dikendalikan oleh kekuatan alam, kita selalu berusaha untuk berdamai dengan alam semesta. Manusia berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan dalam tanda kutip akan menyenangkan alam di sekitar kita gitu ya. Dan kita akan menghindari apapun yang mungkin bisa membuat alam semesta ini murka atau marah ke kita gitu. Sementara kalau di tahapan fungsional itu berbeda gitu. Karena kita sudah mengambil jarak dan bahkan di tahapan sebelumnya kita udah banyak belajar tentang alam semesta dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi kita udah mengumpulkan banyak pengetahuan tentang alam. Di tahapan fungsional kita mencoba untuk mengubah semua pengetahuan tadi itu jadi alat buat kita gitu ya. Jadi berbekal pengetahuan, berbekal sains, manusia kemudian mencoba untuk menguasai alam. Jadi berbalik. Ketika di tahapan mitis kita merasa dikuasai, dikungkung oleh alam, maka di tahapan fungsional manusia mencoba untuk membalik keadaan. Manusia mencoba untuk berbalik menguasai alam, melakukan sesuatu, memanipulasi gitu ya, memanipulasi alam gitu. Misalnya kalau teman-teman apa perhatikan gitu ya, sejarah dari buah-buahan misalnya. Buah-buahan itu banyak buah-buahan yang kita kenal hari ini yang kita makan itu sebenarnya di alam liar itu wujudnya nggak seperti itu. Misalnya pisang. Kita sekarang kalau 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 ingin makan pisang, tinggal buka kulitnya, langsung makan gitu. Rata-rata pisang yang kita makan sehari-hari itu nggak punya biji gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pisang di alam liar aslinya gitu ya, itu pisang tuh penuh dengan biji gitu. Jadi biji sebesar kerikil dan banyak gitu ya di sepanjang buahnya itu biji semua gitu. Itu kalau pisang yang asli gitu. Tapi kemudian dengan adanya teknologi pertanian selama ratusan tahun gitu ya, manusia mulai mengembangbiakkan pisang, kita mulai memilih-milih bibit pisang yang bagus kita budidayakan, yang menurut kita jelek kita habiskan gitu ya, kita habisi segala macam. Sampai akhirnya seiring waktu pisang itu berubah dan akhirnya yang kita kenal sekarang itu tinggal pisang yang nggak lagi berbiji gitu. Itu contohnya. Jadi begitupun dengan buah-buahan yang lain, misalnya semangka. Semangka yang kita lihat sekarang biasanya tuh kalau kita belah ada lapisan putih di luarnya, tapi sebagian besar itu adalah buah berair yang warnanya merah gitu. Itu semangka. Tapi kalau kita lihat semangka sekitar 200-300 tahun yang lalu gitu ya, semangka yang dikenal manusia sekitar 200-300 tahun yang lalu itu eh, isinya tuh lebih banyak putihnya gitu. Lebih banyak putihnya, hampir nggak ada merahnya gitu. Tapi lagi-lagi karena budidaya yang kita lakukan, karena teknologi pertanian yang kita terapkan selama ratusan tahun, akhirnya buah semangka itu juga berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang gitu ya. Itu beberapa contoh. Hampir semua buah-buahan yang kita makan hari ini, semuanya udah mengalami riwayat yang sama gitu. Eh, itu contoh bagaimana kita berusaha menjalin lagi relasi dengan alam, dan karena kita berusaha untuk mengendalikan, untuk menguasai alam semesta, mengendalikan bagaimana buah-buahan, bagaimana binatang, bagaimana benda-benda alamiah di sekitar kita itu eh, harus seperti apa wujudnya gitu ya. Itu karena kita berusaha mengendalikan itu semua, akhirnya mereka pun berubah gitu. Jadi eh, apa berubah sesuai dengan keinginan kita, berubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itulah yang kurang lebih dinamakan relasi yang sifatnya fungsional gitu ya. Fungsional karena
relasi kita dengan alam itu ditentukan oleh cara kita mengambil fungsi atau mengambil manfaat dari alam semesta ini. Jadi di tahapan ini kita melihat bahwa apapun yang kita lihat di alam semesta itu harus ada manfaatnya buat kita, harus ada gunanya gitu. Manusia nggak mau berhubungan, manusia nggak mau ada tanaman tumbuh di halamannya yang nggak ada manfaatnya buat dia gitu. Kita nggak mau memelihara binatang yang nggak ada gunanya buat kita gitu ya. Jadi apapun harus ada gunanya. Batu-batuan gitu, bahkan juga mineral batu-batuan, angin, cahaya matahari, semuanya itu harus harus bisa kita ambil gunanya gitu, harus bisa kita ambil manfaatnya. Itu cara berpikir fungsional. Bahkan yang paling ekstrim dari itu semua dalam perkembangannya adalah ketika kita melihat bahwa apapun yang ada di alam ini bisa kita jadikan sebagai komoditas. Komoditas itu berarti barang-barang yang bisa dijual gitu ya. Barang-barang yang bisa ditukar dengan uang. Barang-barang yang bisa ditukar dengan kekayaan gitu. Itu namanya komoditas. Nah, bentuk-bentuk yang paling ekstrim dari relasi fungsional ini adalah ketika manusia akhirnya membuat apapun di alam semesta ini jadi komoditas. Kita seolah-olah selalu berpikir bahwa apapun di sekitar kita itu harus bisa kita jual, harus bisa kita ambil gunanya itu. Maka kalau kalau nggak bisa kita jual, nggak bisa kita ambil gunanya ya seolah-olah keberadaan mereka itu nggak penting gitu ya. Kurang lebih itu tahapan perkembangan yang terakhir menurut Van Persson. Nah, cara berpikir fungsional ini kelihatan jelas pada masyarakat yang sudah mengalami industrialisasi. Jadi masyarakat yang sudah mengenal industri, eh, apapun yang ada di alam semesta dipandang sebagai bahan mentah gitu ya, bahan mentah yang harus diolah dan setelah diolah dia harus bisa dijual gitu. Itu kurang lebih apa paling terlihat dari masyarakat yang sudah mengalami industrialisasi gitu. Itu tahapan fungsional, tahapan yang ketiga. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Siapa itu? Saiful Umam. Oh, oke, silakan. Dari penjelasan Bapak tadi kan ada 3 tahap perkembangan kebudayaan: mitis, ontologis, fungsional. Hmm. Nah, di dalam mitis itu kan kita masih berada dalam jarak semesta. Saya ambil contoh ini deh, Pak. Di kita kan masih ada kebudayaan kalau kita pakai baju hijau di pantai selatan, kita diculik Nyi Roro Kidul. Hmm. Itu salah satu mitis kan ya, Pak ya? Ya. Berarti kalau di tahap pemikiran seperti itu, apakah kita mengalami kemunduran atau kemajuan, Pak? Nah, eh, oke. Kita lihat ya. Sekarang mungkin kalau kita lihat kita selalu bilang kita kita ini manusia modern gitu. Sekarang kita hidup di dunia di zaman yang udah modern gitu ya. Tapi ternyata di zaman yang sudah modern, bahkan di Indonesia itu bisa dibilang udah jadi masyarakat industrialis gitu kan. Eh, kita udah mengalami industrialisasi dari tahun 70-an gitu secara masif Indonesia itu udah mengalami industrialisasi gitu ya. Berbagai sektor industri itu berkembang sampai akhirnya sekarang kita udah memasuki zaman yang semuanya tuh jadi industri gitu. Bahkan kekayaan alam, kebudayaan, kesenian, semuanya itu udah diindustrialisasi sebagai sebagai ekonomi kreatif gitu ya kalau bahasa bahasa birokratisnya gitu di Indonesia. Nah, tapi kenyataannya justru malah kita lihat hal-hal yang sifatnya mitis, tahayul itu ternyata nggak pernah hilang juga di dalam masyarakat kita itu. Itu kita masih masih bisa melihat itu gitu ya. Masih ada kepercayaan orang dengan paling gampang aja kepercayaan dengan jimat misalnya. Masih banyak orang yang percaya tempat-tempat angker misalnya. Masih banyak orang yang percaya bahwa ada hal gaib yang kadang terjadi dalam hidup kita misalnya. Atau bahkan eh, apa dalam hidup dalam keseharian industri sendiri
Misalnya industri pariwisata, bahkan hal-hal yang sifatnya mitis tadi juga ikut dirangkul sebagai bahan jualan gitu ya. Misalnya ya kita kalau berwisata di banyak daerah di Indonesia pasti ada atraksi wisata yang sebenarnya itu adalah ritual gitu, ritual keagamaan. Entah misalnya larung larung sesaji di pantai selatan misalnya, atau di Gunung Bromo itu tiap tahun masyarakat Tengger itu memberikan sesaji kepala kerbau untuk di kawah Gunung Bromo misalnya. Itu semua bagian dari cara berpikir mitis, tapi ternyata dikapitalisasi juga gitu ya, dijual juga gitu sebagai atraksi wisata. Jadi diuangkan juga gitu kan. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa kenyataannya eh, apa? Ternyata tahap perkembangan kebudayaan itu nggak selinier yang dibayangkan Van Persen juga gitu. Dalam artian ketika kita beralih dari mitis ke ontologis, dari ontologis ke fungsional, itu nggak berarti bahwa tahapan yang sebelumnya tuh hilang. Atau nggak berarti bahwa tahapan yang sebelumnya tuh ditinggalkan sama sekali gitu ya. Ketika kita udah beralih jauh sampai ke alam pikiran fungsional, kadang hal-hal yang mitis ini, alam pikiran mitis akan tetap kita bawa gitu. Nggak sepenuhnya hilang. Tapi sekali lagi, meskipun nggak sepenuhnya hilang, seringkali cara kita memahaminya itu jadi berbeda. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi, eh, misalnya itu ya ritual sesaji di Gunung Bromo, ritual sesaji 100 tahun lalu dengan ritual sesaji tahun ini misalnya, mungkin bentuk ritualnya masih sama. Orang-orang setempat akan naik ke kawah, kemudian membawa kepala kerbau, lalu kepala kerbau itu akan digulingkan ke dalam kawah misalnya, diiringi dengan berbagai ritual doa-doa segala macam gitu. Mungkin bentuk ritualnya masih sama gitu, tapi cara kita memperlakukannya, cara kita memahaminya itu udah berbeda. Kalau dulu ya semuanya itu semua ritual itu adalah perkara perkara apa? eh, Perkara ya ritual keagamaan gitu ya, religi gitu. Tapi sekarang ternyata bukan sekedar religi, tapi juga itu udah jadi objek wisata gitu misalnya. Jadi kita lihat bahwa ternyata kadang tuh nyampur gitu. Eh, Tahapan yang sebelumnya dengan tahapan yang sekarang itu ternyata nggak saling meniadakan gitu, nggak saling membatalkan gitu ya. Semuanya itu bisa jadi malah saling saling nyampur satu sama lain. Itu mungkin ini ya yang bisa kita lihat ya dari fakta empiris ya, dari kenyataan di sekitar kita gitu ya. Saya nggak akan bilang apakah ini kemunduran atau kemajuan. Kita mungkin nggak nggak selalu bisa mengatakan apakah satu fenomena kebudayaan itu mundur atau maju gitu ya, karena kita juga eh, masih dalam tahapan selalu berkembang, selalu berubah gitu. Tapi yang jelas bahwa ternyata tahapan yang satu itu belum tentu menghapus tahapan yang sebelumnya ada gitu. Jadi eh, ya itu yang terjadi gitu. Dan mungkin di situ pula kita bisa melihat apa ya, bahwa tahapan-tahapan ini nih nggak selinier yang dibayangkan oleh Van Persen gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, saya ulangi sekali lagi, kurang lebih garis besar ketiga tahapan ini. Jadi yang pertama tahapan mitis tadi, itu tahapan ketika manusia dan alam semesta itu seolah-olah nyatu gitu ya. Manusia itu nggak bisa lepas dari alam semesta. Kehidupan kita itu sepenuhnya ditentukan atau dikendalikan oleh kekuatan alam gitu. Itu di tahapan mitis. Yang kedua, dari tahapan mitis kita kemudian mengambil jarak dari alam. Kita menganggap diri kita itu sebagai makhluk yang berbeda, yang unik, yang nggak bisa disamakan dengan makhluk lain di alam semesta ini gitu. Nah, itu tahapan itu yang dinamakan dengan tahapan ontologis. Dari tahapan ontologis, kemudian nantinya kita akan beralih ke tahapan yang fungsional. Fungsional itu ketika kita menjalin kembali relasi dengan alam, tapi dengan cara yang baru.
Kalau di tahapan mitis gitu kita terkait dengan alam, terikat dengan alam, tapi kita berada pada pihak yang uh, kurang lebih dikuasai atau dikendalikan oleh alam. Di tahapan fungsional sebaliknya, kita berusaha, manusia berusaha untuk menguasai alam gitu. Berusaha untuk menguasai, untuk menundukkan alam. Itu di tahapan fungsional. Jadi apapun yang ada di alam seolah-olah harus ada gunanya buat kita. Kalau dia nggak ada gunanya, dia keberadaannya nggak penting gitu ya. Itu fungsional. Nah, saya akan lanjut ke ini ya, fokus sedikit tentang yang kebudayaan mitis. Jadi ya karena kita masih punya waktu, saya akan bahas sedikit detail kebudayaan mitis itu seperti apa. Lalu nanti minggu depan baru kita akan beralih ke kebudayaan ontologis dan minggu depannya lagi ke kebudayaan fungsional. Jadi tadi di tahapan mitis, eh, di tahapan mitis ini apa? Ya, alam itu mengungkung kita, mengungkung manusia itu. Dan alam itu dipersepsi atau dipahami sebagai sebagai sesuatu yang penuh dengan kekuatan gitu ya. Tapi kekuatan-kekuatan alam tuh seolah-olah kekuatan yang nggak bisa sepenuhnya kita jelaskan, nggak bisa sepenuhnya kita ungkap gitu ya, nggak bisa sepenuhnya kita nggak bisa sepenuhnya kita jelaskan lah sebagai manusia gitu. Jadi ada banyak kekuatan yang kita anggap sebagai kekuatan yang rahasia gitu, daya-daya rahasia. Rahasia dalam artian kita bisa merasakan efeknya, kita bisa merasakan keberadaan dari kekuatan-kekuatan itu, tapi kita belum bisa menjelaskan itu gitu. Ini ini cara berpikir mitis itu ya. Misalnya apa kita hidup di suatu tempat yang selalu hujan sepanjang tahun gitu misalnya. Kemudian kadang-kadang bukan hanya hujan, bahkan petir menyambar-nyambar gitu ya. Dan banyak orang meninggal karena kesambar petir gitu misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita melihat bahwa alam ini penuh dengan daya-daya penuh dengan kekuatan gitu, kayak hujan, petir, angin. Itu semua ada di sekitar kita. Tapi kita nggak sepenuhnya bisa menjelaskan itu gitu. Kenapa sih hujan turun sedemikian rupa di tempat kita gitu ya? Kenapa petir itu sangat dahsyat di tempat hidup kita itu? Kenapa banyak orang meninggal kesambar petir gitu? Sementara di belahan dunia lain kondisinya nggak seperti itu gitu. Ya mungkin dalam tahapan ini kita nggak bisa menjelaskan itu secara rinci gitu ya, secara clear gitu. Makanya seringkali daya-daya rahasia ini kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya supranatural gitu. Supra itu berarti di luar atau lebih tinggi, natural itu kan alam. Jadi daya-daya yang lebih tinggi, lebih berkuasa daripada alam gitu ya. Itu itu yang terjadi di dalam alam pikiran mitis. Kita karena kita tidak bisa menjelaskan kekuatan alam, akhirnya kita mencoba untuk membayangkan bahwa kekuatan alam itu ada karena ada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih lebih kuasa di luar alam ini gitu. Dan oleh karena kita memahaminya seperti itu, maka banyak yang kita lakukan, banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia itu kemudian untuk berdamai dengan daya-daya tadi, berdamai dengan kekuatan-kekuatan tadi. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan membuat senang gitu ya, membuat senang penguasa alam gitu. Atau kita akan menghindari hal-hal yang kemungkinan akan membuat alam ini marah gitu, yang membuat daya-daya itu jadi berbalik menyerang kita gitu. Itulah yang kita lakukan dengan ritual gitu ya, yang kita lakukan dengan upacara-upacara itu. Jadi upacara-upacara atau ritual-ritual itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita lakukan
supaya dalam tanda kutip penguasa alam ini mau berbaik hati sama kita gitu ya, supaya penguasa alam ini nggak marah sama kita itu. Itu gagasan dasar dari ritual itu sebenarnya seperti itu. Dan akhirnya kesenian atau ekspresi kebudayaan apapun ini biasanya juga muncul di sekitar ritual-ritual itu gitu. Misalnya dalam contoh foto yang bisa teman-teman lihat, di sini ada tumpeng raksasa gitu ya. Ada tumpeng dari nasi kuning, kemudian ada sayur-sayuran, ada janur segala macam. Mungkin buat kita tumpeng nasi kuning, sayuran itu, lalu apa ornamen janur di sekitarnya itu terlihat indah gitu, sesuatu yang punya nilai seni. Tapi buat masyarakat yang percaya gitu ya dengan ritual-ritual ini, semua yang indah-indah ini, benda-benda yang dibikin bagus ini nih bukan sekedar benda seni gitu, tapi mereka semua adalah wahana atau alat untuk melakukan upacara, alat untuk melakukan ritual. Makanya apa nilai atau eh, ya tolok ukur dari semua karya ini, nilai dari misalnya yang terlihat di gambar ini, nilai dari bagus tidaknya janur atau tumpeng yang dibikin, itu nilainya nilainya tidak terletak pada nilai estetikanya. Bukan bukan masalah yang paling utama tuh bukan apakah ini indah atau enggak, bernilai seni atau enggak. Tapi yang jadi tolak ukur utamanya itu adalah apakah semua yang kita bikin ini bisa bisa memfasilitasi hubungan kita dengan kekuatan alam atau enggak itu. Apakah semua yang kita bikin ini bisa bisa mengambil hati penguasa alam atau enggak gitu. Jadi eh, apapun yang kita bikin, karya-karya ini semuanya tuh dinilai berdasarkan apa tadi, kepentingan religiusitas tadi, kepentingan upacara atau ritual tadi. Satu hiasan dari janur itu dia bernilai, dia berharga bukan karena dia bagus, tapi karena dia bisa mendekatkan kita pada penguasa alam semesta itu. Itu kurang lebih apa eh, seni atau karya apapun yang ada di alam kebudayaan mitis itu dinilainya berdasarkan itu gitu. Kurang lebih tuh. Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Oh ya, yang ketiga. Dan karena semuanya itu dipakai untuk urusan ritual ya atau upacara, akhirnya juga yang paling dominan dari apa? Dari seni atau dari karya atau dari ya contohnya dari tumpeng tadi itu ada pada fungsi sosialnya. Fungsi sosial dalam artian eh, melalui upacara-upacara tadi kan akhirnya masyarakat itu gotong royong gitu ya, melalui upacara atau melalui ritual, kemudian masyarakat itu kan akhirnya apa memiliki ikatan batin gitu. Anggota masyarakat sesama anggota masyarakat jadi memiliki ikatan batin, jadi memiliki solidaritas gitu ya. Makanya jadi yang paling penting di sini adalah fungsi sosialnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan atau enggak?